Oke. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua? What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kita tambah setiap ada video prestasi, kita akan kasih salam Nusantara. Karena saya baru sadar yang melihat channel kita ini dari seluruh Indonesia. Kalau Anda komen, tolong kasih tahu dari mana Anda berada ya. Begini saja. Setelah kita kontra narasi, kita akan upload video prestasi. Karena apa? Karena menjawab hinaan itu, cemoohan itu lebih baik dengan prestasi. Ya. Kali ini masalah bahasa. Ini mantap ini. Bahasa Indonesia ternyata sudah resmi menjadi bahasa UNESCO. Pam 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 pam. Tidak bisa diklaim lagi. Pam 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 pam. Nah, saya juga sarankan untuk pacu jalur daripada lebih baik cepat didaftarkan di UNESCO juga. Karena apa? Reog aja yang dari Jawa, batik bisa diklaim, apalagi pacu jalur yang dari Riau. Dekat itu kita. Ya, orang Melayu itu Riau. Jadi jangan kaget nanti orang udah heboh isunya, saya nggak mau nanggapin dulu karena belum jelas. Tapi antisipasi menurut saya pemerintah Pemda lah dulu, Pemda Riau sama pusat cepat daftarin. Nah, mari kita bahas dulu. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa UNESCO. Ya. Dan itu mengingatkan saya dengan cikgu yang viral kemarin. Saya sudah bahas, nanti saya taruh linknya di bawah. Itu banyak sekali orang Malaysia yang nggak senang. Waktu itu saya brutally honest, ya, karena saya juga orang Sumatera, dekat dengan itu, dengan bahasa kampung daerah kami itu mirip-mirip lah dengan Malaysia. Ya, sewaktu itu saya brutally honest, nasihat tulus saya kenapa bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu begitu mulai hampir pupus, sehingga cikgu itu marah karena apa? Anak-anak di sekolah mengerjakan soal sekolah mengarang, kalau nggak salah itu banyak sekali menulis bahasa Indonesia, sehingga menyalahkan konten, melarang, sampai saya lihat ada isu-isu mau blokir semua konten dari Indonesia. Saya rasa itu sangat naif sekali, karena ini dunia global sekarang. Di masa-masa globalisasi begini, semua informasi masuk. Bahasa Indonesia juga bukan asli dari bahasa Melayu atau bahasa apa, itu campuran banyak bahasa. Ada bahasa Belanda juga di sana, ada bahasa Arab, kalimat-kalimatnya seperti tas, apalagi itu kan bahasa Belanda. Begitu. Saya melihat sekali insecure-nya orang Melayu di sana, melihat komen-komennya di sana, mau blog konten lah, bla bla bla. Ini kenapa? Sudah saya terangkan di video saya kemarin lengkap. Saya salahin apa, karena orang Melayunya sendiri nggak confident, nggak bangga berbahasa Melayu, ya bangsa yang lain mana bisa ikut. Terus kadang nggak ada aturan khusus di pemerintah Malaysia yang mengharuskan seperti di Indonesia, ada Sumpah Pemuda dan sebagainya. Sampai di parlemennya yang forum nasional yang seharusnya berbahasa Melayu malah dicampur-campur bahasa Inggris, dan itu omongan saya itu terbukti. Ya, dijawab oleh orang Malaysia itu sendiri, satu influencer Malaysia, dia jujur mengakui kenapa bahasa Malaysia Indonesia yang masuk UNESCO
alasannya lengkap, dan kenapa tidak bahasa Melayu. Dengarkan ini. Kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Sepanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO, tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur, dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia, dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. sebenarnya ada je segelintir lah, sangat-sangat sedikit bilangan dia daripada kalangan pemimpin dan orang-orang ternama ni yang bukan berbangsa Melayu. Boleh je cakap bahasa Melayu elok-elok. Orang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan. Borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Mana jadah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin. Semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang bagi cadangan. Buat dah dalam bahasa Inggeris. Weh, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah. Udah dengarkan? Jadi orang Malaysia yang masuk di sini, orang Malaysia itu sebenarnya kalau mau terus terang masih banyak keturunan Indonesia, darah Indonesia. Saya kok heran sekali, seperti lupa sekali ya dengan apanya, dengan rootnya. Seperti saya inilah. Kalau saya kawin, banyak nih orang Indonesia di sini kawin dengan orang Indonesia, punya anak Indonesia, itu nggak pernah mereka saya lihat melupakan negaranya. Anak saya sendiri yang ibunya orang Jepang, saya ajar, dia tahu bapaknya dari mana, budayanya apa. Jadi banyak sekali keturunan Indonesia sebenarnya di sana. Ya, yang aneh itu mereka seakan-akan lupa, insecure. Ya, nah. Jelas dijawab dengan Pak Cik ini tadi. Clear, persis seperti video saya sebelumnya. Alasan kenapa bahasa Melayu itu nggak dipakai, apalagi Gen Z ya sekarang, generasi Z ini. Mereka generasi global, mereka dapat informasi dari manapun. Mereka akan memilih insting mereka. Mereka nggak bisa dibodohi, mereka tahu mana yang bagus, mana yang enggak.
Ya itu natural lah. Itu alami sekali menurut saya. Dan Pak Cik tadi influencer banyak juga follower dia itu menjawab dengan tulus. Jadi jangan marahin saya, marahin Pak Cik tadi. Pendapat saya kemarin waktu Cikgu itu ngamuk-ngamuk, ternyata sama dengan ide dia. Saya udah perhatikan lama orang Malaysia, Melayu itu bukan orang asing bagi saya. Saya dulu pernah kerja awal karirnya di resort hotel di Kepulauan Riau, di Bintan itu ya, resort. Saya sering ke Singapura day trip, cuman kita mau weekend. Dari Singapura itu melayang aja ke Johor kayaknya. Paham, saya tuh ngomong bukan nggak paham, paham. Terus kita lihat orang Malaysia di luar negeri juga, mereka justru cenderung menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Beda dengan orang Indonesia di luar negeri, kalau ketemu bahasa Indonesia, rasa saudara gitu loh. Rasanya ngelepas kangen. Itu bedanya. Nah, Pak Cik tadi menjawab dengan tegas, jangan salahkan siapa-siapa, jangan marah dengan saya, marah dengan Pak Cik tadi. Dia termasuk apa ya, brutally honest dia. I respect that, appreciate that. Ya, begitu. Jangan jadi denial syndrome. Kita juga ada kekurangan. Indonesia banyak juga kekurangan. Kita coba menerima dan memperbaiki. Ya, itu jelas katanya itu. Jadi ini prestasi yang sangat luar biasa menurut saya. Indonesia berhasil mendaftarkan bahasa di UNESCO menjadi bahasa resmi. Congratulations. Pemakainya banyak, berapa di luar Indonesia pun banyak, udah diterangkan dengan Pak Cik tadi, udah dengarkan dia berbahasa Melayu itu jelas. Dia juga ngasih tahu bahwa bahasa Melayu, jangan salahkan orang apa-apa, orang Melayu sendiri, kalian berbahasa Inggris, dia dengar, dia ngomong, dia dengar sendiri orang Melayu, bla bla bla, where are you doing, what you gonna do, bla bla. Karena merasa well educated berbahasa Inggris dan merasa kampungan berbahasa Melayu, itu kata Pak Cik tadi. Jelas. Di parlemen pun sendiri nggak jelas, campur-campur aduk, yang seharusnya berbahasa Melayu itu Pak Cik tadi terangkan. Kalau saya nerangin dalam bahasa Indonesia, kalau anda ada yang ngerti bahasa Melayu, saya bahasa Melayu itu ngerti 100%, saya ngerti. Jadi kalau ada teman-temannya Melayu, itu keterangan Pak Cik tadi, jangan salahin orang Indonesia, saya salahin diri sendiri. Dia ngomong orang Melayu itu sendiri nggak bangga berbahasa Melayu, sama-sama Melayu pun berbahasa Inggris, merasa lebih hebat, well educated, terpelajar dengan berbahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Di departemen mereka juga campur-campur aduk, di parlemen yang lembaga nasional negara begitu. Terus pemerintah juga nggak peduli, begitu yang dia katain tadi. Saya hanya memperjelas, ya. Jadi congratulations Indonesia. Jadi untuk teman-teman dari Malaysia ya terima, jangan sakit hati, nggak tahu kalau mau marah ke Pak Cik tadi. Alright, see you next time.